Ramai soal Christian Gonzalez yang siap menjadi pelatih striker timnas setelah gagal di Piala ASEAN. Momen Tijani tunjukkan penampilan memukau Elano kini ramai di media sosial menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Ramai soal aksi Tom Haryadi saat disoraki oleh mantan penggemar klubnya di Eredivisie Belanda. Messelgers mendadak mengalami penurunan harga setelah beberapa pekan mengalami cedera. Malaysia terus-terusan sindir timnas Indonesia yang tidak kunjung juara di Piala ASEAN. Coach Sintayong temui harapan besar dari para pemain muda timnas setelah gagal di Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media asal Malaysia kini tiada henti untuk menyindir timnas Indonesia. Ya, yang terbaru, media asal Malaysia itu OneFootball kini menyindir timnas Indonesia yang gagal lolos ke semifinal Piala ASEAN Cup 2024. Melalui akun X-nya, mereka menyindir timnas Indonesia yang tidak kunjung menjadi juara Piala AFF semenjak turnamen ini bergulir. Resmi Indonesia memperpanjang rekor tanpa piala di ajang Piala AFF semenjak turnamen ini diadakan. Ayo Garuda terbang tinggi, tulis akun tersebut. Ya, selain itu, mereka juga membandingkan nilai trofi timnas Indonesia dengan timnas Malaysia yang mengoleksi satu gelar di Piala AFF, di mana Harimau Malaya pernah menjadi juara Piala AFF 2010 setelah menang agregat 4-2 atas timnas Indonesia di partai puncak. Jumlah Piala AFF Malaysia 1, Timor Leste 0, Kamboja 0, Indonesia 0, sambung akun di atas. Ya, selain itu, akun Football IM juga mengeluarkan kalimat penutup sindiran kepada timnas Indonesia. Sederhana, tapi mereka tidak bisa, tegas akun itu. Ya, timnas Indonesia dipastikan gagal juara Piala AFF 2024 ini. Kepastian itu didapat setelah timnas Indonesia kalah 0-1 dari timnas Filipina di matchday pemungkas grup B Piala ASEAN Cup 2024 pada Sabtu malam kemarin. Kegagalan itu membuat timnas Indonesia harus puas finish di posisi ketiga grup B dengan 4 poin, di mana timnas Indonesia terpaut 2 angka dari timnas Filipina di posisi kedua. Alhasil sudah diketahui 4 tim yang lolos ke semifinal di ajang ini, di mana timnas Thailand dan Singapura menjadi perwakilan grup A, sedangkan timnas Vietnam dan Filipina menjadi perwakilan grup B di semifinal. Dua pemain keturunan yaitu Tijani dan Elano kini kompak tampil garang bersama klubnya di masing-masing liga di akhir pekan ini, di mana keduanya kompak bermain sebagai starter di saat AC Milan dan Pezzoli bertanding pada Sabtu kemarin. Dari kancah Serie A, Tijani mampu membawa AC Milan meraih kemenangan. Sementara itu Elano mampu membawa Pezzoli meraih 1 poin setelah bermain imbang 1-1. Tidak hanya membawa timnya meraih poin, namun Tijani dan Elano bahkan tampil memukau bagi AC Milan dan Pezzoli di laga tersebut. Tijani yang tampil sebagai gelandang serang bagi AC Milan mampu menjadi pahlawan kemenangan timnya berkat golnya di menit ke-56. Di sisi lain, Elano juga tidak mau kalah dari sang kakak, di mana ia meskipun tidak mencetak gol, namun pemain berusia 24 tahun itu berkontribusi besar untuk keberhasilan timnya membawa pulang poin. Tampil selama 83 menit, Elano mampu melepaskan 1 umpan kunci dan membuat 3 sapuan, 1 blok, 3 intercept, 3 tackle, serta memenangkan 4 dari 5 duel di lapangan. Penampilan api kedua bersaudara ini membuat bangga pendukung timnas Indonesia, mengingat keduanya berstatus pemain keturunan. Hanya saja dari keduanya ini, hanya Elano yang bersedia membela timnas Indonesia, sedangkan Tijani memutuskan membela timnas Belanda. Namun menariknya, di tengah ramainya penampilan memukau Tijani dan Elano ini, tampaknya keduanya ini saling support dan saling menunjukkan penampilan gemilangnya ke khalayak publik. Salah satunya, di tengah Tijani yang merayakan golnya bersama AC Milan di story Instagramnya, tampaknya ia juga menunjukkan bahwa sang adik baru saja tampil memukau bersama klubnya di Liga Belanda. Ya, sedangkan Elano pun juga tidak mau kalah, di mana ia juga sebaliknya mengunggah momen Tijani mampu kembali mencetak gol bersama klubnya. Dalam hal ini, khususnya Tijani seakan menunjukkan bahwa adiknya saat ini layak untuk diutamakan di klubnya ataupun juga di timnas Indonesia. Apalagi sebentar lagi laga lanjutan putaran ketiga akan kembali dihelat di kandang timnas Australia. Jika Elano terus tampil konsisten bersama klubnya seperti ini, bukan tidak mungkin Elano akan menjadi pilihan utama Coach Sintayong di laga lanjutan tim Merah Putih nantinya.
Coach Sintayong berterima kasih kepada pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang di Piala ASEAN. Ya, timnas Indonesia harus angkat koper lebih cepat setelah kalah 0-1 dari timnas Filipina pada Sabtu malam kemarin. Coach Sintayong menyebutkan bahwa tidak mudah melawan timnas senior dari berbagai negara di ajang Piala ASEAN ini. Menurutnya dari segi fisik tidak gampang untuk melawan timnas senior. Selain itu, Coach Sintayong juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk persiapan menuju Piala ASEAN Cup 2024 ini. Pemain kita rata-rata usia 20 tahun melawan pemain senior yang sangat baik, kata Coach Sintayong setelah pertandingan. Apalagi ini liga juga sedang bergulir di Indonesia, jadi secara jadwal mepet dan sulit juga, katanya menambahkan. Ya, namun dengan demikian, Coach Sintayong menilai ada harapan besar dari para pemain muda ini. Saya melihat ada harapan besar dari permainan kita hari ini. Untuk itu, kami akan berusaha lagi agar berkembang. Terima kasih atas kerja kerasnya dari para pemain muda Indonesia, kata Coach Sintayong. Ya, lebih lanjut, Coach Sintayong mengatakan bahwa jika timnas Indonesia bisa memboyong tim senior di ajang ini, maka ia yakin bahwa skuad Garuda seharusnya bisa jadi juara. Tetapi kita juga bisa lihat tim yang bertanding di turnamen ini bukan timnas senior. Jika kita bawa timnas senior, kita bisa jadi juara di Piala AFF, pungkasnya menjelaskan. Gelandang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini memberikan respon setelah mendapatkan cemooh dari penggemar mantan klubnya itu SC Heerenveen saat memperkuat Almere City di Liga Belanda. Ya, diketahui Almere City sukses membantai SC Heerenveen 3-0 di laga lanjutan Liga Belanda dini hari tadi. Dalam pertandingan itu, Tom Haye tampil sebagai starter untuk menempati posisi gelandang jangkar. Tom Haye tidak bermain penuh di laga itu, di mana ia ditarik keluar di menit ke-62. Namun saat berjalan keluar lapangan, Tom Haye mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari penggemar SC Heerenveen yang merupakan mantan klubnya. Di saat melangkah keluar lapangan, Tom Haye mendapatkan sorakan dari penggemar SC Heerenveen. Mendengar cemooh itu, Tom Haye bereaksi dengan mengangkat tangannya dan menggerakkannya seperti mulut bebek yang sedang berbicara. Aksi Tom Haye itu dilihat oleh pemain SC Heerenveen yang menegurnya dan menarik jersey Tom Haye. Namun Tom Haye tidak menggubrisnya dan tetap melangkah keluar lapangan sembari memberikan tepuk tangan. Media Belanda itu 20 Insight kini menyoroti turunnya harga pasar Wisselgers. Namun meski begitu, mereka tetap memuji kiprah bek timnas Indonesia tersebut. Ya, diketahui Wisselgers kini mengalami penurunan harga pasar. Melansir dari Transfermarkt, nominalnya mengalami penurunan sebesar 1 juta euro. Pemain FC20 itu sebelumnya mendapatkan harga pasar tertinggi di klubnya. Bersama Sam Stage, Wisselgers merupakan pemain termahal di klubnya dengan nilai perkiraan 10 juta euro. Penurunan ini membuat pemain berusia 23 tahun itu sekarang ada di harga 9 juta euro. 20 Insight pun menyoroti penurunan harga pasar tersebut. Namun media Belanda itu mengakui bahwa Wisselgers masih merupakan salah satu pemain terbaik FC20. Wisselgers menjalani paruh pertama musim dengan baik. Bek berusia 23 tahun itu diberi tanggung jawab lebih besar dan telah menanganinya dengan baik, tulis 20 Insight. Wisselgers sudah menunjukkan sisi baiknya, terutama di sejumlah kompetisi Eropa. Namun orang Indonesia itu sedang mengalami penurunan nilai pasar, sambung tulisan tersebut. Ya, namun meski begitu, Wisselgers masih merupakan pemain dengan perkiraan harga pasar termahal di timnas Indonesia, di mana ia berada di peringkat pertama mengungguli Kevin Dix yang berada di urutan kedua dengan nilai pasar 4,5 juta euro. Penyerang legendaris timnas Indonesia yaitu Christian Gonzalez kini menawarkan dirinya untuk menjadi pelatih striker skuad Garuda. Tawaran itu datang setelah gagalnya tim Merah Putih di ajang Piala ASEAN Cup 2024 ini. Ya, kekalahan 0-1 dari timnas Filipina membuat tim Merah Putih mengakhiri ajang ini di peringkat ketiga dengan 4 poin, di mana skuad Garuda kalah bersaing dari timnas Vietnam dan Filipina yang melaju ke babak semifinal. Kekalahan 0-1 dari timnas Filipina membuat kiprah timnas Indonesia tamat secara tidak sempurna di ajang ini, di mana 4 gol timnas Indonesia yang dicetak tidak ada yang berasal dari lini depan, melainkan 3 gol dari lini belakang dan 1 gol karena gol bunuh diri, di mana diketahui komposisi penyerang timnas Indonesia di Piala ASEAN ini diisi oleh Rafael Struijk, Hoki Caraka, Arkan Kaka, dan Ronaldo Kuate. Setelah skuad Garuda harus angkat koper lebih awal di ajang ini, lalu mantan pemain timnas Indonesia yaitu Christian Gonzalez menawarkan diri ke ketum PSSI untuk menjadi pelatih lini depan, di mana Gonzalez menyodorkan namanya dalam komentar di unggahan Erick Thohir pada Sabtu malam kemarin yang akan melakukan evaluasi timnas Indonesia. Siapa Erick Thohir kalau dibutuhkan? Pelatih striker Pak demi timnas Indonesia, tulis Gonzalez. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.